Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini aku mau share part ketiga tentang pemeriksaan sebelum treatment kemo dan radiasi. Yaitu part ketiga ini adalah PET scan. Nah, PET scan itu apa sih teman-teman? Langsung aja kita bahas ya, tanpa banyak basa-basi lagi. PET scan itu sendiri singkatan dari positron emission tomography. Itu dari kata PET-nya ya. Nah, PET scan sendiri itu tuh fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya tuh fungsi pemeriksaan PET scan buat penderita kanker ini banyak sekali manfaatnya ya. Kalau yang pertama itu ada untuk mendiagnosis keganasan kanker. Jadi kan kalau misalnya orang kena kanker itu teman-teman beda-beda gitu loh tingkat keganasannya. Jadi tipe kanker yang satu dengan yang lainnya itu beda gitu loh. Yang kedua, untuk mengetahui sudah sejauh mana sih penyebaran kanker sehingga dokter tuh gampang gitu untuk tahu cara pengobatan yang tepat di pasien ini tuh gimana gitu kan. Nah, yang ketiga itu untuk evaluasi ya. Jadi kayak aku kemarin kan, kalau misalnya habis treatment itu bisa dievaluasi dengan cara di PET scan atau enggak di MRI. Nah, kebetulan kemarin aku di MRI. Nah, kalau PET scan sendiri ini juga bisa untuk mengevaluasi respon dari terapi yang sudah dilakukan gitu loh. Jadi dengan alat ini tuh bisa terlihat apakah pengobatan yang sudah diterapkan ke pasien itu responnya baik atau tidak baik. Tidak baik di sini tuh maksudnya kayak masih ada nggak sih, kayak masih ada gitu loh, kayak masih ada sisa CA-nya tuh masih ada, jadi kayak masih sisa gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau yang keempat itu untuk restaging di sini maksudnya misalnya nih udah ada pasien kanker yang sudah bersih puluhan nggak puluhan tahun sih, misalnya sudah beberapa tahun bersih lah ya gitu. Terus ternyata dokter mencurigai ada kekambuhan lagi. Nah, alat ini bisa untuk memeriksakan kondisi tersebut gitu loh teman-teman. Nah, kalau waktu aku sendiri tuh tahun lalu di PET scan, awalnya tuh aku disuruh kayak cek gula darah gitu ya teman-teman, kayak cek cepat gula darah yang jari kalian tuh ditusuk gitu. Terus kayak untuk mengetahui apakah gula darah kalian normal apa tinggi apa bagaimana gitu ya. Nah, kalau normal baru kalian boleh ke stage selanjutnya gitu, pemeriksaan selanjutnya. Oh iya, sebelum PET scan ini aku disuruh puasa. Aku disuruh puasa dulu dan besoknya baru aku PET scan. Nah, habis itu prosedur selanjutnya itu aku tuh disuntikin kayak gede loh teman-teman, suntikannya tuh segini. Dan itu tuh radio tracer itu kayak zat gitu loh, zat yang bikin badan tuh menangkap sinar radiasi dari alat PET scan nanti gitu yang akan memeriksa kita. Jadi habis disuntikin sama susternya, susternya tuh langsung buru-buru cabut gitu keluar ruangan gitu. Jadi dia kayak takut kena radiasinya gitu, karena di badan aku kayak udah penuh radiasi gitu loh setelah disuntikin alat itu gitu loh, zat itu sorry. Nah, dia langsung pergi dan aku tuh kayak diisolasi
aku tuh kayak diisolasi di ruangan itu tuh kurang lebih selama 1 jam ya. Nah, ya aku suruh diem aja di situ, suruh nunggu untuk pemeriksaan PET scan nantinya. Nah, habis itu setelah kurang lebih 1 jam ya aku langsung PET scan aja gitu teman-teman. Alat PET scan kemarin tuh sebenarnya nggak beda jauh ya, maksudnya bentuknya nggak beda jauh sama alat MRI. Nah kayak ya biasa, kayak ada tempat tidurnya gitu, terus ada kayak lingkaran di bagian kepala kita gitu loh. Nah untuk pemeriksaan PET scan sendiri itu nggak terlalu lama ya dibanding tetek bengek sebelumnya tuh. Pemeriksaan PET scan-nya sendiri tuh kurang lebih hanya setengah jam ya teman-teman. Kalau di aku ya, kalau di aku tuh pemeriksaan kemarin tuh hanya setengah jam. Aku disuruh tiduran. Pertama kalau nggak salah sih tiduran terlentang dulu. Terus alat yang lingkaran gedenya itu tuh kayak bulak balik gitu loh di badan kita tuh, mundur maju gitu. Terus posisi kedua tangan aku tuh disuruh terlentang gini tuh, terlentang gitu. Terus aku tiduran, udah kayak gitu aku disuruh ya udah tiduran aja gitu selama setengah jam itu, nggak boleh bergerak sama sekali. Pokoknya nggak boleh melakukan gerakan-gerakan yang heboh gitu ya, gerakan kecil aja misalnya mungkin begini-gini boleh kali ya. Cuma aku sih sama sekali nggak gerak waktu itu karena perawat laki-lakinya tuh udah ngingetin kalau Bu kalau bisa jangan gerak sama sekali karena untuk hasil yang lebih presisi kata dia. Oh ya udah gitu. Jadi aku yang kaku gitu, yang telentang kaku gitu selama setengah jam. Kurang lebih sih seperti itu aja ya teman-teman. Pemeriksaan PET scan. Nah PET scan ini sendiri teman-teman, kalau untuk yang teman-teman pakai jalur BPJS, untuk PET scan setahu aku ya sampai hari ini BPJS nggak menanggung. Jadi kalau mau PET scan teman-teman bisa PET scan sendiri gitu loh dengan biaya sendiri. Jadi memang PET scan ini tuh harganya lebih mahal jauh dibanding si MRI, bisa 2 kali lipatnya. Bahkan kalau di rumah sakit mungkin ada rumah sakit yang bisa sampai 3 kali lipat ya teman-teman. Dan ya mahal sih. Tapi kalau kalian mau ngecek berkala gitu, aku sih saranin BPJS aja ya, karena BPJS kan menanggung untuk cek menggunakan MRI. Nah hasil PET scan aku tuh guys, ada penebalan dinding nasofaring di kanan ya, di hidung aku di sini ya, di bagian kanan. Dan ya dicurigai itu sebagai suatu keganasan. Suatu keganasan di sini tuh maksudnya kanker ya. Dan ada metas ke kelenjar getah bening. Metas tuh maksudnya kayak penyebaran gitulah, penyebaran yang waktu itu aku bilang maksudnya tuh di benjolan di sini tuh, benjolan di leher aku, itu maksudnya metas kelenjar getah bening. Nah itu aja sih, dan puji Tuhan gak ada lagi penyebaran ke paru-paru, toraks dan sebagainya, ke payudara, nggak ada penyebaran. Lu puji Tuhan banget. Karena sebenarnya memang melalui PET scan ini tuh bisa lebih terperinci ya, untuk maksudnya bisa lebih detail lihatnya daripada MRI. Makanya PET scan ini tuh lebih mahal ya teman-teman, pemeriksaannya dibanding pemeriksaan MRI. Nah, di sini akan aku insert hasil PET scan aku di Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi. Menurut aku pribadi, kalau misalnya dana kalian memang mencukupi, nggak ada salahnya sebelum kalian kemo dan radiasi, kalian melakukan PET scan aja daripada MRI. Karena PET scan itu tuh lebih mendetail gitu loh. Jadi
dokter yang akan memberi obat ke kalian itu tuh lebih bisa ada guidance-nya gitu loh, yang lengkap kalau misalnya kalian PET scan. Jadi kan karena kan bisa dilihat secara lebih terperinci gitu ya. Ya itu sih opini aku ya, tapi balik lagi ke kalian lebih enaknya seperti apa. Itu aja guys, vlog aku hari ini. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada penjelasan yang kurang lengkap atau ada yang salah menurut kalian. Sekian dulu. Jangan lupa salam sehat, Tuhan berkati, dan tetap semangat.